Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan kami tim Pendekar Bodoh dari Cirebon. Kami di sini akan mengungkap atau mencari tahu bahwasanya Pendekar Bodoh ini pernah mengalahkan pesilat dari Belanda, di mana pesilat dari Belanda itu asli orang Indonesia, tetapi bermukim di Belanda dan di sana membuka perguruan pencak silat. Konon katanya pada saat itu guru tersebut kepengin memiliki pengganti pelatih di sana, sehingga beliau itu datang ke Indonesia mencari lawan tangguh yang bisa mengalahkan beliau untuk menggantikan beliau melatih di Belanda. Nah, di sini ada di sebelah kiri saya Bapak Bumisjo, Pendekar Bodoh dari Cirebon. Ada sesepuh dari Cirebon, Bapak Elang Panji atau yang sering dipanggil dengan Mama Panji. Beliau yang menjadi kesaksian pada saat Pendekar Bodoh ini mengalahkan pesilat dari Belanda ya Maya? Iya. Iya, betul. Jadi gini Mak, kami itu penasaran dengan cerita Pendekar Bodoh ini pernah mengalahkan pesilat dari Belanda. Sejauh mana Mama tahu permasalahan tersebut? Gitu loh Mak. Mau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa kepala silat pada hari ini kami bertemu di kami. Alhamdulillah kami sedikit memberikan satu keterangan tentang Pak Miso ini atau yang disebut Pendekar Bodoh. Betul apa yang dikatakan tadi oleh Pak Ubed tentang bagaimana di Rotterdam di sana adalah salah satu perguruan silat Cirebon yang berkesinambungan dengan Setiahati bercampur, namanya Pak Turpin Harjono. Beliau itu berguru kepada kakek kami, kepada Pangeran Roli Amartakusuma ketika tahun 83 sampai 88 ya, cukup lama. Dan beliau ini betul apa yang dikatakan tadi, mencari orang yang sepadan karena dia tidak mau kalau tidak mengalahkan dirinya tidak akan dijadikan guru di Rotterdam. Maka pada tahun 1984 diadakanlah Festival Silat Internasional di Jakarta, dan alhamdulillah di sana ada satu yang namanya Nicolas van Progen, itu juara satu internasional, dan dia bertapa di atas Gunung Sumbung selama 3 hari 3 malam, tidak makan dan tidak minum. Alhamdulillah itu juara satu, yang ditanyakan bukan dari Rotterdam atau dari Prancis, tetapi dia mengatakan bahwa Anda dari mana? Bilangnya Cirebon. Itu satu bentuk yang sangat luar biasa. Tapi tetap berdasarkan penghasilan saya, penghasilan saya, dia tetap di bawah Pendekar Bodoh. Oleh karena itu tidak perlu dengan anak banyak, langsung dengan guru besarnya, yaitu yang namanya Pak Turpin Harjono pada tahun 87 kalau tidak salah di Lebak. Dan alhamdulillah Pak Harjono merasa kalah dan takluk pada Pendekar Bodoh. Begitu kurang lebih. Pada saat perjalanan pertarungan itu mungkin Bapak mendengar atau melihat ceritanya seperti apa? Katanya sampai jatuh Pak Miso ini, Pendekar Bodoh ini jatuh sampai 5 kali. Akhirnya pada saat 5 kali terjatuh, Pendekar Bodoh minta izin untuk ke kamar mandi. Iya. Dan setelah dari kamar mandi datang lagi untuk tarung lagi, dan akhirnya bisa memenangkan gitu. Baik. Jadi ternyata Pak di Rotterdam pun ada yang namanya yang disebut ilmu kebatinan. Karena aslinya orang Indonesia. Ya namanya juga Harjono, dari Wetan ya. Dan kebetulan dia dalam di Cirebon di keluarga kami, sehingga di samping juga fisik juga berjalan, masyarakatnya berjalan. Maka ketika di Lembang, jujur saya tidak berangkat pada saat itu, yang berangkat bapak saya. Nah, karena konon katanya pastinya langsung bahwa dia betul dia memakainya dua sisi, di samping tenaga fisik ya juga tenaga batin. Ininya belum paham gitu. Jadi maka mau izin
masuk ke dalam ya terpaksa kadang ke pucat atau muka kita melihat cermin ya kaca aja ya kami sih baru dia kapal maning lah biar ketemu. Alhamdulillah punya sampai terjadi begitu disapu dia jatuh hampir kalau tidak tolong ya mungkin bisa meninggal. Jadi dua pisis tadi. Oke, saya akan coba bertanya kepada pendekar Bodo langsung ya. Pak Mija ya namanya ya. Iya. Nah, Pak Mija yang Bapak alami Pak, apakah benar pesilat dari Belanda itu tidak hanya menggunakan fisik tetapi mungkin ada keilmuan batin yang Bapak Mija rasakan seperti apa pada saat itu? Ya, alhamdulillah menurut Belanda itu bukan sewajarnya, Tidak sewajarnya. tidak sewajarnya, karena nempel kulit sama kulit itu kayak seperti di tubuh bayi. Pak, maksudnya Pak Mija pada saat Nah, ketemu dengan badan nempel, rasanya gimana? linu semua, Seluruh badan. seluruh tubuh. Makanya saya sambil berpikir, katanya guru Belanda kalau 3 kali Satu. jatuh udah tulang. Kalau Pak Arjono bisa nih nggak kena dicepol diapakan popok belum di situ nggak nempel, penasaran. Jadi sampai 65 jatuh terus. Kau bisa siap? Begitu 6 kalinya saya tak stop dulu, Pak. Saya minta kencing, ada nggak kamar mandi? Tunggu dulu. Saya mau kencing, ada kamar mandi enggak? Ada, silakan. Wadah, saya pengen kencing. Ke dalam, saya lihat di kaca. Akhirnya di kaca itu masya Allah nggak ada seperti biru semua. Nanti hati saya kena. Nah, berarti orang ini bukan polos. Karena saya bilangnya, Pak, saya silat dan siap. Kalau ilmu saya nggak ngerti, kalau bela diri saya siap menghadapi. Tiba-tiba tarung, akhirnya bukan polos. Nah, jadi saya tuh masuk di kamar mandi, baru kita meminta sama Allah, minta dilindungi. Baru dilindungi, masya Allah badan saya baru hitam, Kembali lagi. kembali lagi. Setelah itu saya minta training, kaos kutang, Tadinya emang pakai apa waktu tarung pertama itu? polos, Polos tuh pakai celana apa? pendek, Pendek, atasnya atasnya kaos kaos oblong utang. kutang. Ya. Maksudnya kalau kita nempel ke apa itu tetap ketahuan gitu. Iya. Kalau kita begini kan nggak ketahuan. Nah, jadi udah dikasih, kami jauh, udah siap, udah. Begitu serangan ratak, alhamdulillah saya bisa membeku dulu, Mengunci ya? mengunci. Pak Arjono guru silat yang itu, alhamdulillah bis itu sampai setengah jam Setengah jam nggak sadar. nggak berarti. sadar. Waktu itu ada yang nolongin nggak Pak? Kita stop, jangan. Ada yang mau nolong. Siapa Ada itu? yang nolong itu anak muridnya. Anak muridnya lanang yang perempuan lelaki lah banyak di situ. Jangan. Kalau nyekel Megang. megang, jangan nyalakan saya. Kalau nggak ada yang megang, insya Allah
Saya. Tanggung jawab saya, karena saya yang mengelumpuhkan, harus kita bisa Menyembuhkan, ya. menyelingan lah. Hmm. Tapi setengah jam baru ini namanya silat. Saya sampai jelalata, Oh, kaget. 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 Iya, apa nak tekem Berarti lagi? begitu sadar dia ngagetin. Ini baru silat. Gitu. Langsung. Iya. Jadi kaget. biasa. Wah, saya main baru itulah. Makanya saya ingat terus, nah, mulai saya sudah diobroli Bapak Nang itu bersama guru, karena saya nggak bisa ngomong Jawa terus, jadi yang meneruskan bapaknya ini. Pak Iskandar. Heran Iskandar almarhum ya. Setelah kita tarung sama Belanda gurunya, itu orang tua kita tuh mais tuh nggak lihat saya. Karena apa? Karena memalukan, jatuh terus, Pada saat lagi taruh, Ah, nggak mau ngeliat, nggak mau nonton, lihat, karena malu. Ya? memalukan. Malah baik nih. Iya iya iya. Tuh, sampai bisa ngejog itu penang meja yang besar Kaca. kaca Hancur ya. hancur. Nah, itu sampai mencelat ke muridnya katanya. Balas. Oke Pak. Emang sehebat apa Pak? Bapak waktu tarung itu ada wasitnya nggak? Ya ada wasitnya, Ada dari wasitnya sendiri. Itu berarti ada perjanjian atau komitmen kalau misalnya terjadi apa-apa sampai akhirnya misalnya kok sampai meninggal dunia, gimana itu? Itu risiko sendiri Resiko masing-masing. masing-masing. Karena beliau ngomongnya begini. Pamit kalau nyotok beneran, kalau nyolok beneran, pokoknya segala-gala beneran. Saya tak siap. Dari Cirebon ke Lembang, masa memalukan orang tua saya. Iya, iya. Jadi tarung itu jatuh, di samping hilang. Berarti 5 kali itu Pak Bija jatuh kalah, jatuh terus ya? Jatuh terus. Nggak sempat kepukul katanya? Enggak kepukul, enggak kegedom. Nah, apalagi dikem. Ngunci, nggak dikunci, nggak sampai ke kunci kan? Enggak. Makanya saya alhamdulillah kalau silat saya siap. Ya, Kalau ilmu saya nggak ngerti. Tuh. ilmu-ilmu itu maksudnya yang kesaktian gitu, Pak, ngerti ya? Yang meminta ini. Saya melihat guru itu bukan sewajarnya Pak, bukan doa aja. Itu seluruh tubuhnya tuh ada. Jadi pantesan Untuk pasang-pasangan tuh, mereka itu masya Allah Sakit semua ya? ada linu. Sampai pada jerbobo kalau ada bulunya tuh jerbobo merinding gitu iya. ya? Merinding. Tapi di dalam hati Tenang ya? tenang. Iya. Baru kita meminta sama Allah, ya Allah, saya ini orang Cirebon, masa kita memalukan leluhur kita, tolong minta. Begitu keluar, masya Allah luar biasa saya. Begitu keluar, ada namanya. Sana dia ngomong itu. Nah, mundur. Kalau ada orang, wah, ngerokok ini, Kekuncinya di mana? Di leher. Oh, di titik. Terus kalau udah tekan, baru kita jarinya masuk. masuk. Ini yang pas masuk wakak ikat sangannya apa nggak tahu lah. Membompak tekan ngambil. Jadi kayak seperti ular itu. Wah, itu masya Allah, hitamnya luar biasa. Sampai badannya hitam semua ya? Ya ujung ini hitam. Bol, Karena darahnya berhenti. Begitu udah ini baru terbuka.
dulu orang wah penggo. Ya penggo, tolong jangan ada yang menentu satu orang tanam. Kalau ada yang menyentuh, itu risiko sendiri, jangan nyalakan saya. Jadi itu tamboni aja, orang itu di sini saya dan tamboni gini aja. Begitu sudah lama baru ngomong sampai apa nak takluk maning. Berarti oke ya, itu Luar biasa. satu Iya, iya. cerita Luar singkat biasa. ya tentang pertarungan Pamija dengan Belanda ya. Oke, saya rasa cukup ya Mama ya. Baik, terima kasih. Oke. Ini pakai Pemirsa, itulah sekilas cerita perjalanan pertarungan pendekar bodoh dari Cirebon ya. Cirebon, Pak Sumisjo yang pernah mengalahkan guru besar dari Belanda ya, pesilat Rotterdam, Iya, Belanda. Mungkin kita akhiri untuk cerita perjalanan perlawanan melawan pesilat Belanda. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita bisa begini. Tuh. Ini bisa dikolokkan. Cici. Ini langka.